Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan akhwat para jamaah salat tarawih Masjid Soleh Hawa Ceger yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kita masuk pada ayat ke-32. Pada pertemuan kemarin telah disebutkan bagaimana orang-orang kafir menyampaikan syubhat dan dibantah oleh Nabi Nuh alaihissalam dan mematahkan syubhat-syubhat mereka. Setelah mereka tidak mampu atau kalah dalam perdebatan, mereka berkata, qalu ya Nuh qad jadaltana fa'aktarta jidalana fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Mereka berkata, wahai Nuh, sungguhnya kamu telah berbantah dengan kami, terlalu banyak berjidal, berdialog, berbantah-bantah dengan kami, dan kamu telah memperpanjangkan bantahanmu terhadap kami. Fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Maka datangkanlah kepada kami azab yang kamu ancamkan jika kau termasuk orang-orang yang benar. Ayat ini menunjukkan mereka kalah debat, ya. Semua syubhat yang mereka sampaikan dipatahkan oleh Nabi Nuh. Kemudian juga dalil bahwasanya disyariatkan berdebat. Kalau memang ahlul haq bisa membantah ahlul batil menyampaikan syubhat, maka dianjurkan untuk mendebat syubhat tersebut, mematahkannya dengan hujah-hujah yang syar'i maupun hujah-hujah yang aqliyah yang sepadan dengan dalil syar'i. Jadi diperbolehkan seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hi ahsan illa alladziina zalamu minhum. Janganlah berdebat dengan ahlul kitab kecuali dengan cara yang baik. Menunjukkan bahwasanya debat dengan ahlul batil diperbolehkan selama ahlul haq memiliki dalil yang kuat. Sebagaimana perdebatan yang terjadi antara Ibnu Abbas dengan orang-orang Khawarij, sebagaimana pernah kita sampaikan. Ibnu Abbas datang untuk mendebat mereka, sehingga dari 6.000 orang-orang Khawarij, 2.000 sadar dan balik bergabung dengan kubu Ali bin Abi Thalib, sehingga sisanya 4.000 diperangi oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dan buku-buku banyak sekali para ulama bagaimana mereka mendebat dengan tulisan. Di antara contoh nyata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, hampir seluruh buku-bukunya adalah bantahan terhadap ahlul batil. Hampir seluruh bukunya, baik bantahan terhadap Nasara dalam kitabnya Al-Jawabus Sahih liman baddala dinal Masih, bantahan terhadap orang yang merubah agama Isa Al-Masih. Demikian juga bantahan terhadap orang-orang yang mengambil sifat, bantahan terhadap orang-orang yang menyerukan boleh meminta kepada Nabi meskipun sudah meninggal dunia, ya. Dan bantahan terhadap ahli mantiq, rad alal mantiqiyin. Dan Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, buku beliau banyak berisi bantahan, dan sampai sekarang para ulama terus membantah ahlul batil. Oleh karenanya kalau tidak ada yang bantah, sebagaimana perkataan salah seorang ulama salaf, idza sakatta anta wa sakatu ana, kalau kamu diam saya juga diam, kemudian bagaimana diketahui kebenaran dari kebatilan? Kalau tidak ada yang ngomong, tidak ada yang bantah, terus bagaimana orang tahu mana yang benar, mana yang batil? Maka harus ada yang berbicara, yang membantah kebatilan yang tersebar. Baik, Nabi Nuh alaihissalam membantah syubhat-syubhat tersebut. Kemudian mereka sudah kalah debat, mereka mengatakan, ya sudah kalau begitu enggak usah banyak omong wahai Nuh. Fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Datangkanlah kepada kami apa yang kau janjikan kepada kami berupa azab, ya. Ada yang mengatakan maksudnya adalah azab hari kiamat yang disebutkan di awal ayat ini, akhafu alaikum adzab yaumin alim. Aku khawatir kalian ditimpa dengan azab yang pedih, ya. Maksudnya, mana azab yang kau bilang hari kiamat akan ada azab? Datangkan sekarang aja, enggak usah ditunda. Ya. Atau azab duniawi yang kau ancam dalam pendapat yang lain, ya. In kunta minas shadiqin, kalau kau benar-benar orang yang jujur. Dua tafsiran. Kalau kau benar-benar seorang rasul utusan Allah, datangkan azab tersebut. Atau kalau kau benar-benar pernyataanmu benar bahwasanya akan ada azab, kalau kami tidak beriman kepadamu akan datang azab, datangkan azab tersebut. Kalau kau memang benar.
Maka Nabi Nuh menjawab mereka, qala innama ya'tikum bihillahu insya'a. Kata Nabi Nuh alaihissalam, hanyalah Allah yang akan mendatangkan azab itu kepada kalian insya'a, jika Allah berkehendak. Azab itu akan datang cepat atau lambat, tetapi Allah menundanya sesuai dengan hikmah yang Allah kehendaki. Tapi akan datang cepat atau lambat, dan itu di luar daripada kemampuanku. Masalah azab bukan urusanku. Masalah azab adalah urusan Al-Khaliq, urusan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma antum bimu'jizin. Kalau sudah datang azab tersebut, kalian tidak akan bisa melepaskan diri. Kalian tidak akan bisa menghadang azab tersebut. Kalian tidak akan bisa lolos dari azab tersebut. Karena yang menurunkan azab tersebut adalah Sang Pencipta alam semesta, Pencipta kalian, semuanya tunduk di bawah perintahnya. Wala yanfa'ukum nushi in aradtu an ansaha lakum in kana Allah yuridu ayyughiyakum. Nabi Nuh berkata, dan tidaklah bermanfaat bagi kalian nasihatku kepada kalian. In aradtu an ansaha lakum, meskipun aku ingin menasihati kalian. In kana Allah yuridu ayyughiyakum, kalau ternyata Allah ingin menyesatkan kalian. Huwa rabbukum wa ilaihi turja'un. Dan Allah adalah Tuhan kalian dan kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Nasihat secara makna adalah tahari qaulin afdal, tahari qaulin atau fi'lin fihi salah, yaitu seorang berusaha memilih kata-kata atau perbuatan yang baik bagi orang yang dinasihati. Ada yang mengatakan nasihat maksudnya adalah i'lamu mawaqi'i al-ghayyi liyuttaqa wa mawadhi'ir rusdi liyuktafa. Namanya nasihat adalah menjelaskan kepada orang dinasihati perkara-perkara yang baik agar dia jalankan, dan memperingatkan terhadap perkara-perkara yang buruk agar dia jauhi. Jadi namanya nasihat itu kita ingin berbuat baik kepada orang yang kita nasihati. Ya, adik katakan nasahtul akal. Aku menasihati madu, maksudnya aku membersihkan kotoran-kotoran dari madu tersebut. Nasahtu as-saub dalam bahasa Arab, aku menasihati baju, maksudnya aku menjahitnya. Dari yang robek-robek aku rajut kembali. Intinya aku melakukan perbaikan. Jadi kalau dalam bahasa Arab dikatakan saya menasihati kamu, artinya saya ingin yang terbaik bagi kamu. Saya yang terbaik bagi kamu. Apakah dengan menjelaskan kebaikan-kebaikan agar kau jalankan, atau menjelaskan keburukan agar kau menjauhinya? Intinya saya ingin kebaikan bagimu. Kata Nabi Nuh, percuma nasihatku kepada kalian. In aradtu an ansaha lakum, meskipun aku ingin menasihati kalian. Percuma kalau apa? In kana Allahu yuridu ayyughwiyakum. Kalau ternyata Allah ingin menyesatkan kalian, percuma. Kalau sudah kedahuluan takdir bahwasanya kalian tersesat, saya nasihati pun percuma. Sepertinya Nabi Nuh alaihissalam sudah melihat tanda-tanda. Ya. Tugas dia adalah menyampaikan, tapi orang ini 950 tahun tidak dapat hidayah, berarti tanda-tandanya bakalan kayaknya takdirnya tidak bakalan apa? Tidak akan dapat hidayah. Karena kesimpulan yang diambil oleh Nabi Nuh ini bukan sehari dua hari, tapi 900 tahun ya. Bukan seorang pergi ke kampung berdakwah terus ditolak, kayaknya Allah nggak kasih hidayah sama mereka. Baru sekali yang dakwah ditolak ya. Coba lagi mungkin tahun depan, coba lagi tahun depan ya. Nabi Nuh sudah berdakwah 900 tahun, sehingga mungkin terbetik dalam benaknya, percuma kalau saya nasihati, tapi kalau sudah kedahuluan takdir kalian tidak bakalan beriman, Allah ingin menyesatkan kalian karena kalian dari awal sudah menolak, maka Allah ingin menyesatkan kalian, maka percuma saja. Huwa rabbukum, dan Allah adalah Tuhan kalian, wa ilaihi turja'un, dan kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Baik, setelah itu Allah berfirman, am yaquluna iftara. Apakah mereka berkata dia telah membuat-buatnya? Qul in iftaraituhu fa alayya ijrami wa ana bari'un mimma tujrimun. Katakanlah, jika aku yang membuat-buat hal tersebut, maka akulah yang akan memikul dosanya, dan aku berlepas diri dari dosa yang kalian perbuat. Ayat ini, ayat ke-25, am yaquluna iftara, qul in iftaraituhu fa alayya ijrami wa ana bari'un mimma tujrimun. Ada dua pendapat di kalangan para ahli tafsir. Ada yang mengatakan bahwasanya ayat ini terkait, jadi Allah sedang bercerita Nabi Muhammad, Allah bercerita tentang Nabi Nuh,
di sela-selanya Allah selipkan ayat membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berkata, "Am yaquluna iftara." Apakah mereka orang-orang kafir Quraisy Mekah mengatakan bahwasanya Muhammad telah berdusta, membuat-buat Al-Qur'an? Tentu tuduhan mereka tidak benar. Di antara bukti tuduhan mereka tidak benar, dalam Al-Qur'an Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa cerita tentang Nabi Nuh, yang Nabi Nuh adalah kisah orang-orang terdahulu. Padahal Nabi Muhammad tidak bisa baca, tidak bisa tulis, tidak pernah baca Taurat dan tidak pernah baca Injil, dan tidak pernah berinteraksi dengan orang-orang Yahudi. Nah, Nabi Muhammad bisa membawa kisah tentang Nabi Nuh secara gamblang, menunjukkan Al-Quran ini bukan karangan Muhammad. Oleh karenanya tuduhan mereka, am yaquluna iftarah, mereka berkata Muhammad membuat-buat Al-Quran, itu tidak benar. Ini ayat diselipkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah lagi cerita tentang Nabi Nuh, tiba-tiba Allah selipkan ayat untuk membantah mereka. Ini metode Al-Quran, terkadang-kadang dilarikan sebentar balik lagi. Kul ini tara itu, katakanlah jika aku telah yang mengarang Al-Quran, fa alayya ijrami, maka dosanya akan aku tanggung, wa ana bari'u mimma tujrimun, dan aku berlepas diri dari dosa kalian. Ya. Pendapat pertama demikian. Pendapat kedua, am yaquluna iftarah, maksudnya masih terkait dengan kisah Nabi Nuh. Apakah kaum Nabi Nuh berkata Nuh telah mengadang-adakan kedustaan, menyatakan dia utusan Tuhan? Ya. Kul ini tara itu, katakanlah wahai Nuh, jika aku mengadang-adakan aku berdusta atas nama Tuhan, fa alayya ijrami, maka aku yang menanggung dosanya, wa ana bari'u mimma tujrimun, dan aku berlepas diri dari dosa-dosa kalian. Ini dua pendapat di kalangan para ahli tafsir. Seperti ketika Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang Nabi Lut, ya. Kata Allah, Nabi Lut berkata, "Haula ibanati in kuntum fa'ilin." Kata Allah, Nabi Lut berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, kalau kalian ingin menikah, ini putri-putriku. Jangan kalian melakukan praktek homoseksual. In kuntum fa'ilin, kalau kalian ingin menikah, nikahilah putri-putriku." Kemudian kata Allah, "La amruka innahum la fi sakratihim ya'mahun." Tiba-tiba Allah sebut Nabi Muhammad. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Demi umurmu wahai Muhammad,